Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang di bulan ini, bulan Dzulhijjah, akan melakukan ibadah kurban, berniat untuk melakukan kurban, maka ada satu larangan yang perlu kami ingatkan agar kita tidak terjerumus di dalam larangan tersebut. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita tidak boleh untuk potong rambut dan juga potong kuku. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa'idha uhilla hiladu dzilhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Apabila masuk terlihat awal bulan Dzulhijjah, jadi pada tanggal 1 Dzulhijjah, sejak saat itu juga siapapun seorang di antara kita yang ingin berkorban, sudah berniat berkorban, maka tidak boleh untuk memotong rambutnya, tidak boleh untuk memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang berniat untuk berkorban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Dan ini larangannya menunjukkan haram, bukan cuma sekedar makruh. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahyi yufidu tahrim. Hukum asal dalam sebuah larangan itu menunjukkan haram, bukan cuma sekedar makruh saja. Sekalipun siapapun yang melanggar, tentu dia berdosa, wajib bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau seandainya dia melanggar, maka perlu diketahui dia tetap sah ibadah kurbannya, bukan berarti kemudian batal, tidak. Tetapi dia berdosa dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada denda khusus untuknya, dan ibadah kurbannya tetap sah dia lakukan. Dan perlu diketahui bahwasanya larangan ini hanya untuk mereka yang mau kurban. Adapun yang enggak berkurban atau misalkan untuk keluarganya, anaknya, istrinya yang enggak berkurban, maka tidak masuk dalam hukum ini. Ini bagi yang mau berkurban saja. Adapun yang tidak berkurban atau misalkan keluarganya, maka tidak masuk dalam hukum ini. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berkurban, kemudian melarang istrinya, melarang anak-anaknya untuk potong rambut dan tidak. Jadi ini khusus bagi yang mau berkurban saja. Pertanyaannya adalah, apa hikmah di balik larangan ini? Kadang sebagian orang tanya, emang kenapa? Apa masalahnya? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kita menjalankan syariat Islam itu tidak berdasarkan dengan akal. Kita wajib tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena akal manusia terbatas. Yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan keimanan sehingga kita menjadi orang-orang yang tunduk, pasrah, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik akal kita nyampe kepadanya atau tidak. Kalau kita mengetahui hikmahnya, itu hanya sekedar untuk menambah keimanan kita, menambah kemantapan kita. Tapi kalaupun kita tidak tahu, kita pun wajib tetap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Sebagian para ulama menjelaskan tentang hikmahnya adalah karena orang yang berkorban itu menyerupai sebagian amalan manasik ibadah haji. Kita tahu bahwa salah satu
manasik ibadah haji adalah ya menyembelih hewan ya yang disebut dengan al-hadyu. Nah, ketika kita yang tidak haji itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban, itu berarti menyerupai sebagian amalan manasik haji. Karena kita menyerupai sebagian amalan manasik haji, ya, kita pun diperlakukan seperti orang yang haji. Kita tahu orang yang haji apabila dia sudah ihram, tidak boleh potong rambut, tidak boleh untuk potong kuku, dan ini menjadi salah satu mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram. Ya, maka demikian juga orang yang kurban, ya, sejak dia berniat tanggal 1 Dzulhijjah mau berkorban, maka sejak saat itu juga dia diperlakukan ya seperti orang yang melakukan ibadah haji, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku sampai ya menyembelih ibadah kurbannya. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya, subhanallah. Ya, sama seperti misalkan para jamaah haji mereka sedang wukuf di Arafah, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Yang enggak haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Kenapa? Karena doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Jadi sama-sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang yang adzan. Yang enggak adzan, ya, disyariatkan oleh Allah menjawab adzan supaya dapat pahala. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat, bagi Anda yang ingin ya berkorban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah ya, Anda tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, termasuk rambut adalah kumis, ya, jenggot, bulu kemaluan, bulu ketiak, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau sekarang belum tanggal 1 Dzulhijjah ya, dan kita mau potong rambut atau potong kuku, lakukan sekarang sebelum nanti mumpung tanggal 1 sudah nggak boleh lagi. Ya, ini perlu kita ingatkan ya agar kita tidak terjerumus dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semuanya di bulan mulia Dzulhijjah ini, dan semoga kaum muslimin ya berlomba-lomba memanfaatkan bulan Dzulhijjah ini dalam kebaikan, ya, lebih-lebih kita di masa pandemi ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ibadah yang kita lakukan, dengan doa dan zikir kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita, Allah melindungi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pandemi ini dari kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.